Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Sudah sarapan? Ya, Udah mandi? belum. Bu Nela Mandi ya. baru bangun tidur, Bu. Oke, baik. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pada anak ngomong Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Kayak kemarin. Tepuk semangat. Semangat. Kita sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Baik. Hari ini kita akan belajar tema 7. Pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Bisa dibuka bukunya. Buku tema 7 halaman 4. Halaman 4. Ibu share screen dulu ya. enggak ada nanti. Sudah dibuka bukunya halaman 4. Sudah. Nah, kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dengan materi bahasa Indonesia dan matematika. Dengan tujuan pembelajarannya menggali informasi dari dongeng binatang tentang sikap hidup rukun dan mengetahui pecahan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat keluarga sedang melakukan kegiatan. Si Siti dengan si Ali lagi ngapain ya? Makan ayam. Kasih makan ayam, betul. Terus si ibu sedang apa ya? Menyapu. Ayah sedang melakukan Membersihkan saluran. Membersihkan selokan, betul. Nah, setelah melakukan pekerjaan ini, mereka ke ruang tamu dan mereka makan bersama. Lalu setelah sampai ruang tamu, dia pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Setiap hari ayah Siti mendongeng. Kita mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, mari kita simak dongeng berikut ini dengan judul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Simak bareng ya. Iya.
Asik amat. dan menumbuhkan kebaikan. Sebelumnya mic-nya dimatiin dulu biar suaranya kedengaran. Semuanya. Aja. Halo anak-anak. Semuanya mic-nya dimatikan dulu ya. Baik. Nah, disimak. Dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh guru. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku tidak berada di sebelahmu dan siap menyantapmu. Oh iya, mana kameranya? Tikus segera terbangun dari tidurnya. Kamera menguap, ia mulai memutar-mutar agar lolos dari cengkeraman sang Bilang ular. ambil casannya dulu. Ini casan? Pakai sepatu. Kalau kau ingin memakanku, kau Pakai ini aja harus headset dulu. kemarin. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Dengarkan, Duk. Dengarkan. Baik. Setelah berbincang tentang dongeng, sekarang Ibu tanya, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Tikus dan ular. Tikus dan ular, betul. Tikus dan ular. Selanjutnya, bagaimana kecerdikan tikus? Ada yang tahu? Tikus mengajak ular berteman. Ya, tikus mengatakan kepada ular bahwa jika ular memakannya, maka ular akan hidup sendiri dan tidak ada yang diajak
makan. Lalu, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Dan tahu? Karena kecerdikan tikus. Bisa juga karena mereka saling meminta maaf dan tidak saling memakan satu sama Lain. Baik. Setelah berbincang tentang dongeng, Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Tiap kue dipotong menjadi mic-nya matikan dulu, Rini. Adila ininya segala ditiup-tiup. Ya, setelah berbincang tentang dongeng, Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan yang sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, dengan donat ini, anak-anak akan belajar tentang mengenal perubahan. Ini ada donat utuh. Lalu Ibu membagi menjadi 2 yang sama besar, menjadi setengah bagian dan setengah bagian yang sama besar. Lalu ada 1 donat utuh. Nah, kalau yang kayak gini namanya bukan setengah bagian karena donatnya tidak sama besar. Ya. Nah, di sini ada 1 donat. Lalu dibagi menjadi 2 donat yang sama besar. Lalu setelah itu, 1 bagian ini dibagi lagi menjadi 2. Nah, namanya ini pecahan 1/2. Atau bisa disebut setengah atau 1/2. Mari kita mencoba. Ada sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik. Berapa bagian ini? Tadi pecahannya? 2 bagian. Berarti pecahannya 2. 1 donat dibagi menjadi 2. 2. Baik. Itu 1/2. Lalu Siti memilih kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Tiap potong kertas ada titik-titik. Berapa bagian ini? 2 bagian. Bahannya 1/2. 1/2. Lalu Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagiannya dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Lagi, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran yang sama besar. Baik.
Lalu kita arsir setengah bagian ini menjadi bagian berikut ini. Kalau misalkan 2, berarti yang diarsir setengah. Setengah 2. Jadi salah satunya yang diarsir. Dia setengah bagian. Begitu juga dengan nomor 2, setengah bagian. Nah, Dan bagian. nomor 3, setengah bagian juga yang diarsir. Bagian 2. 4 Dengan nomor 4, setengah bagian. bagian. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, tadi kita belajar apa aja? Matematika. Pecahan dan tadi kita mendengar dong. Hari ini kita belajar tentang dongeng dan pecahan. Nah, ini latihan untuk di rumah, nanti dikirim ke WA Ibu lagi ya. Ada 5, nanti Ibu kasih soalnya. Sudah jelas? Sudah. Nah, baik. Sudah. Baik. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Salam untuk orang tua di rumah, semoga selalu sehat selalu dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasih anak-anak ya sudah mengikuti Zoom hari ini. Iya, Bu. Kita soal ya, nanti soalnya akan dibagikan di grup ya, nanti memudahkan kalian dalam mengerjakan. Nanti soalnya di buku latihan ya dikerjakan. Iya, Bu. Untuk kirim ke Bu Nela, paham? Pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan boleh meninggalkan ya Bu Nela ya, meninggalkan Zoom karena nanti siang habis ini ada pelajaran PJOK. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah, Bu Anak. Dadah, Bu Nela. Dadah, Bu Anak.